Nah, selamat pagi Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan. Salam. Ya, kita patut bersyukur untuk kesempatan yang indah. Pada saat ini kita boleh kembali bersekutu untuk senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, kalau kita mengingat kondisi keadaan negeri ini, permasalahan demi permasalahan selalu ada. Kapan semua berlalu, memang kita tidak tahu, namun kita sadar selagi kita hidup di dalam dunia itu tidak lepas dengan adanya masalah-masalah. Namun bagi kita orang percaya, orang yang sudah dipilih, dipanggil Tuhan, Tuhan itu menjadi jaminan bagi kita. Dan untuk itu mari kita akan mengalasi untuk saat ini kita baca di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat. Kita baca ayat 18 sampai ayat 22. Injil Matius pasal yang keempat, kita baca ayat 18 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Tuhan Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Tuhan Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu itu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Bapak-bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk visi keselamatan umat manusia. Ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena dosa, hidup itu sungguh sangat menderita. Tuhan Yesus tidak ingin sendirian, melainkan ingin bersama-sama dengan orang-orang yang mau dipanggilnya. Ya, melalui firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Tuhan Yesus juga melihat dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Nah, mereka semua adalah para nelayan. Para nelayan, yaitu penjala ikan yang sederhana, yang tidak terpelajar, namun dipanggil menjadi pengikut atau murid Tuhan Yesus.
Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka dipanggil menjadi pengikut atau murid Tuhan Yesus, ya mereka pasti juga berpikir, ya aku ini siapa sampai harus dipanggil menjadi pengikutnya? Bukankah ada yang lain yang lebih baik? Bukankah ada yang lain yang lebih pintar? Ya, ini sesuatu yang memang sulit untuk dipahami. Ketika Tuhan itu memanggil mereka yang keadaannya sangat sederhana, kok Tuhan kok memilih? Di dunia ini kan banyak orang pinter, mengapa kok yang mereka yang sederhana nelayan dipanggil ya untuk bersama dengan Tuhan untuk visi keselamatan umat manusia? Ya terlebih lagi pada saat itu murid Tuhan itu hidup di saat para pemimpin hidup di saat para pemimpin imam-imam ya atau penjabat yang saat itu menentang ya, yang menolak Tuhan Yesus. Ini merupakan suatu tantangan ya, pergumulan yang tidak ringan bagi murid-murid Tuhan. Ya, menghadapi situasi keadaan di mana orang menentang Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus, ini merupakan suatu tantangan pergumulan yang tidak ringan bagi murid-murid Tuhan. Ya, apalagi nanti menjadi murid Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam pelayanan untuk jiwa-jiwa. Pasti mereka senantiasa menjadi sesuatu pemikiran, pergumulan dalam kehidupan para murid-murid ini. Ini bukan sesuatu yang ringan. Modalnya apa yang dimiliki? Bukan terpelajar, ya hanya sebagai orang-orang yang sederhana. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, kita tahu meskipun pengikut, nah bagi pengikut Tuhan, bagi murid Tuhan, memang merupakan suatu tantangan pergumulan yang tidak ringan. Namun ketika Tuhan yang memanggil, Tuhan itu Allah tidak pernah tinggal diam. Ya. Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang tidak tinggal diam. Pasti ketika apa yang dilakukan, ya, memanggil para murid-murid, mereka tidak tahu nanti bagaimana yang terjadi. Tapi Tuhan itu tidak pernah membiarkannya, tidak tinggal diam. Allah pasti turut bekerja dalam kehidupan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ya. Turut bekerja. Ya. Dalam segala sesuatu bagi murid-murid Tuhan, bagi orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana perjalanan ketika murid-murid mengikuti Tuhan Yesus dalam pelayanan. Wah, memang seringkali apa yang dilakukan murid-murid ditegur, dinasihati, ya, dan melihat bagaimana
mujizat terjadi, ya, bagaimana melayani orang banyak, ya, yang mereka terus ikuti. Ya, di situ Tuhan agar mereka tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, bagaimana ketika ada orang yang menentang, ya, mereka memberikan sesuatu kepada murid-murid, ya, menyatakan dirinya nanti dia akan dianiaya dan mati, bangkit, ya. Jadi situ apa yang murid-murid saat itu lakukan sebagai pengikut Tuhan, wah, banyak, ya, hal-hal yang Tuhan tanamkan untuk benar-benar ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, bagaimana ketika Tuhan Yesus mati dengan bangkit naik ke surga, Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus, ya. Jadi di situ merupakan bukti bagaimana Allah itu turut bekerja. Tuhan itu tidak tinggal diam bagi orang yang dipanggilnya, ya. Dan ternyata tahu bagaimana meskipun dalam keadaan yang sederhana yang tak terpelajar, ketika bagaimana Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, punya kuasa yang begitu besar. Kita bisa melihat bagaimana dalam firman Tuhan sesuatu yang luar biasa. Benar-benar murid yang sederhana menjadi kekaguman bagi banyak orang. Punya keberanian, punya kuasa yang begitu luar biasa. Tidak takut, ya. Sehingga apa yang disampaikan ketika sudah dibaptis dengan Roh Kudus punya kuasa sehingga banyak orang yang diubahkan hatinya menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, di sini meskipun para pengikut Tuhan menghadapi keadaan menjadi suatu tantangan dan pergumulan, Allah itu tidak tinggal diam, melainkan turut bekerja dalam segala sesuatu bagi murid-murid Tuhan, ya. Di situ Allah turut bekerja, dan ini perlu diyakini, ya, perlu diyakini bagi orang-orang percaya. Segala sesuatu boleh terjadi, keadaan sesuatu, ya, terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi bagi orang-orang yang dipanggilnya menjadi pengikutnya, Allah turut bekerja. Ini perlu, ya, kita harus yakin dalam segala sesuatu bagi kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, ya. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, coba kita akan baca di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Ya, demikian akan saya bacakan. Kita tahu, ya, sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29 sekali.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, ini Rasul Paulus ya bagaimana kepada jemaat, kepada orang-orang percaya. Ya, ketika menghadapi pergumulan, tantangan apapun dalam hidup ini, Allah itu tidak tinggal diam. Allah itu turut bekerja. Ya. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana anak-anak Tuhan sadar bagaimana penyertaan Tuhan? Anak-anak Tuhan sadar akan Allah yang sudah memanggil kita tuh senantiasa tidak tinggal diam. Ya. Ketika orang tahu, ketika anak Tuhan tahu bahwa Allah itu selalu ada menyertai, yakin, wah, masalah tantangan boleh ada, tapi pasti Tuhan itu memberikan selalu solusi atau jalan keluar yang terbaik, dan Tuhan pasti turut bekerja. Seperti yang pernah saya saksikan, bagaimana ketika saya menghadapi suatu tantangan ya, yang sering saya ulang-ulang. Ketika dulu bagaimana sering ibadah, bahkan pelayanan. Orang tua seringkali mengatakan, Dino kok mau nyang hijau. Bagi saya saat itu menjadi suatu pergumulan, tantangan. Ya. Tantangan. Ya. Yang tidak pernah ada sesuatu hal-hal yang begitu, tapi muncul ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Ada tantangan. Hal yang lain pun juga demikian. Ya. Jadi dalam perjalanan hidup tidak diduga itu datang masalah. Tapi bagaimana kita mensikapi? Ya. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya. Satu menjadi pergumulan pemikiran, satu punya kakak, mengapa dengan saya kok membedakan satu menjadi adik yang tidak disenangi? Alasannya apa? Ya, mengapa dulu aku dipukuli, ditendangi tanpa alasan? Itu menjadi pergumulan. Salah saya apa? Saya terus yang saya pergumulkan dengan Tuhan. Tetap saya diingatkan untuk kita tidak membenci, untuk selalu mendoakan. Untuk selalu mendoakan. Ya. Ya, jadi ternyata semua ada rencana Tuhan yang sangat indah, bahwa ketika semua dibawa kepada Tuhan, punya keyakinan pada Tuhan, Allah itu turut bekerja. Yang lebih heran lagi saya rasakan, akhir-akhir kakak saya ketika sakit dan terganggu juga oleh kuasa roh. Bagaimana ketika di Surabaya anaknya itu sampai setelah bekerja sudah mapan harus keluar. Harus ngomong bapaknya, harus ngawasi. Wah, sampai kita tuh membayangkan juga kasihan anaknya perempuan, semua harus begitu. Dan harus kita bawa pulang. Kita bantu di keranggan untuk kita rawat. Ya. Kadang-kadang di sana tuh sampai naik tembok. Waduh, jadi malam-malam. Jadi kadang-kadang yang ngawasi menjadi berat sekali. Ya, ketika waktu di rumah saya sadar bahwa kakak saya itu dipengaruhi oleh kuasa gelap. Kuasa gelap itu jangan sampai
kita ladeni, istilahnya di pok-pok. Sikap saya berbeda. Jadi bagaimana kuasa gelap itu jangan sampai diladeni. Seperti zaman saya ingat waktu Adam dan Hawa, bagaimana ketika ya iblis menggoda, terus dirayu, ya menjadi sesuatu yang akhirnya harus terbujuk oleh iblis. Dan demikian juga hal ini saya waspadai. Ketika seringkali memang selalu ingin dilayani, wah nyanyi-nyanyi dengan hal apa aja, saya agak beda. Jadi saya ikuti terus beda. Karena apa? Ini kalau dituruti, wah ngeladeni iblis ini. Benar, sewaktu sudah saya pernah saksikan tengah malam tidur jam 1 malam saya dibangunkan. Aku golekno kompor. Aku tak api-api. Lah tengah malam kok golek kompor. Ndak usah kompor. Anggo banyu panas wae. Tak ngono. Wah, akhirnya ndak terima saya ngomong itu. Keluar. Dan 2 malam berjalan ditutup adik saya perempuan. Agaknya tidak senang dengan saya. Karena apa? Sikap saya ini harus saya, ya istilahnya saya lihat yang ada kuasa yang mempengaruhi. Ternyata waktu terus gombromong bagaimana dengan adik saya perempuan, terus akhirnya saya agak bisa merenggangkan diri. Tiba-tiba dia tuh dengan membawa kayu, tujuannya untuk memukul saya. Ketika mau memukul, belum istilahnya rencana memukul di halaman, dia lantas sadar dan melihat suatu cahaya di dalam diri saya. Akhirnya dia terus kuasa gelap itu hilang, dia sadar. Dia sadar cerita dengan, aduh, aku mau warung gebok kowe kok kowe enek sinar begitu terang sekali. Terus akhirnya dia sudah sadar kondisinya. Ya, saya mendengar bagaimana rintihan tangis hatinya, penyesalannya. Waktu pagi saya ngomong, aku njaluk ngapura karo kowe ya, Le. Wah, mereka tuh dia tuh dulu tuh berpikirnya negatif dengan diri saya. Tiba-tiba tuh minta maaf. Belum pernah kakak satu bersifat minta maaf, belum pernah. Dan akhirnya berubah. Ya. Dan jadi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, memang ketika kita tuh menghadapi tantangan, kita sadar bahwa Allah itu turut bekerja. Apapun yang kita hadapi, turut bekerja. Kita yakini. Dan masalah boleh datang, iblis boleh datang, segala sesuatu bisa dilepaskan. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Seperti bagaimana pribadi Tuhan Yesus pribadi dengan orang yang dirasuk setan jumlah ribuan, legion. Sesuatu yang menakutkan kalau kita mendengar tentang setan yang begitu banyak menakutkan. Tapi ternyata setan-setan juga penakut kepada pribadi Yesus. Maka dalam hal ini, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, kita sadar bahwa Allah itu turut bekerja. Kita harus yakin, ya, kita harus yakin. Segala sesuatu kita lakukan Allah karena Tuhan. Kita harus yakin bahwa Allah itu tidak pernah tinggal diam bagi kita. Ya, kita tidak perlu takut. Ya, segala sesuatu ada di dalam kontrol Tuhan. Segala sesuatu ada di pemandangan Tuhan. Ya. Jadi di sini kita tahu bagaimana Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Maka bagi murid-murid Tuhan pun, meskipun dia keadaan sederhana, tidak terpelajar, wah ternyata Tuhan pakai begitu luar biasa. Orang-orang yang punya kemampuan,
seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sebagai orang-orang pintar, berpengaruh, tapi ya tidak seperti murid Tuhan yang bagaimana kuasanya begitu dahsyat, menjadi orang begitu terheran. Ya untuk itu ini sesuatu benar-benar yang nyata tentang kuasanya. Maka ketika kita sebagai anak Tuhan, bagi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, jangan takut dengan semua masalah yang datang. Ya, jangan minder, jangan kecil hati dengan semua hal yang terjadi. Apa saja, ketika kita menghadapkan semua kepada Tuhan, meyakini akan Allah yang sudah memanggil kita, Dia tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan menjadikan kita menjadi alat-alatnya untuk kemuliaan, keagungan bagi namanya. Ya, kita akan baca ya, menjadi ayat penutup di dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Ayat mulai ayat 26. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Seperti yang terjadi di sini di dalam yang terjadi pada zaman dulu, bagaimana Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Mereka yang dipanggil adalah orang-orang sederhana, yang tak terpengaruh dan tak terpelajar. Namun ternyata semua Tuhan ingin pakai mereka untuk mencelekkan, yang menganggap orang kita tidak berarti, tapi Tuhan pakai supaya dapat melehke mereka, supaya orang itu jangan memegahkan diri. Ya, untuk itu Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan, kita tetap terus senantiasa menyerahkan kepada Tuhan, meyakini bahwa Allah saat ini bekerja untuk bangsa dan negara. Yang melalui orang-orang yang punya kerendahan hati di hadapan Allah, Tuhan pakai untuk membawa bangsa kita untuk lebih baik, maju, ya sejahtera yang sudah dicita-citakan oleh pemimpin negeri ini. Untuk itu kita terus mendoakan, ya melalui firman Tuhan yang singkat ini kira menjadi berkat untuk doa-doa kita.